Medan adalah sebuah kota di Indonesia yang paling kental budaya premanismenya. Dan atas kekhasan yang dimiliki Medan atau Sumatera Utara ini, seorang ahli ilmu politik Dr. Ferdi R. Hafiz pernah mengajar di National University of Singapore pernah melakukan penelitian tentang hal tersebut. Dan di dalam penelitiannya dia menggambarkan bagaimana kuatnya simbiose mutualistis yang terjadi antara preman, politisi, birokrat, polisi, dan militer. Dari sejumlah referensi disebutkan, sejarah perjalanan preman di Medan bermula pada tahun 1960-an. Kala itu yang dominan di Medan adalah kelompok etnik, seperti preman Karo, Batak, Aceh, Minang, dan Jawa. Agar tak gontok-gontokan lagi, Pendikeling pada tahun 1963 mencoba mempersatukannya dalam Persatuan Pemuda Kota Medan atau disingkat P2KM. Tapi, organisasi ini tak berusia panjang. Bermunculan kelompok baru yang namanya selalu memakai boys. Misalnya, Atla Boys pimpinan Richard Simanjuntak, Singa Boys, Jalan Singamangaraja. Ada juga geng anak orang kaya yang kerjanya pesta dan hura-hura. Waktu itu geng anak kaya ini bergaya ala James Dean dan Rock Hudson. Gaya tewinnya seperti Chubby Checker, kata seorang pentolan tahun 1960-an, dikutip dari majalah D dan R, edisi 970913004 halaman 105. Lalu, siapa saja sosok preman Medan yang melegenda? Hingga kini, ada dua nama yang melegenda di kota Medan, yaitu HMY Effendi Nasution dan Sahara Oloan Panggabean. Ada banyak alasan sehingga HMY Effendi Nasution yang dikenal dengan Pendikeling dan Sahara Oloan Panggabean atau Olo Panggabean sebagai legenda. Kiprah keduanya semasa hidup setidaknya pernah membuat preman Medan tak lagi berkutat di pinggir jalan. Pendikeling, nama lengkapnya HM Yunan Effendi Nasution. Namun ia kemudian lebih dikenal dengan nama Pendikeling. Ia merupakan salah seorang petinju yang berhasil mempersatukan para preman di Medan pada awal 1960-an sehingga mereka menjadi kekuatan politik. Anwar Komo, salah seorang rekan Pendikeling, mengaku saat itu mereka hidup di jalanan. Datang ke satu bioskop ke bioskop lain untuk menjual tiket. Kami hidup dari black market. Catut film, kalau ada band-band yang datang dari Jakarta, mudah-mudahan kami bisa mencatut. Nanti donatur-donatur bilang suruh jaga, kita jaga, kata Anwar Komo dalam sebuah kesempatan. Dalam perjalanan waktu, upaya Pendikeling menyatukan rekan-rekannya dalam satu organisasi berhasil membuat mereka tak lagi disebut preman. Mengusung Panji Pemuda Pancasila, mereka ikut membasmi simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tindakan mereka berbuah manis. Pemuda Pancasila pun menjelma menjadi organisasi kepemudaan besar di negeri ini. Di bawah kepemimpinan Pendikeling, para preman yang umumnya mangkal di bioskop-bioskop menjelma menjadi orang terpandang dan tak jarang punya peran di dunia politik. Karena kiprahnya, Pendikeling pun mendapat julukan Singa Sumatera. Dia juga sempat dipercaya menjadi anggota MPRS Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara di Jakarta selama 2 tahun sejak 1968. Pendikeling meninggal dunia tanggal 26 Agustus tahun 1997, pada usia 63 tahun. Jalan HMY Effendi Nasution yang ditabalkan sebagai nama salah satu jalan di kota Medan mengabadikan legendanya. Olo Panggabean, Sahara Oloan Panggabean atau lebih dikenal dengan nama Olo Panggabean, punya kisah tak kalah mentereng. Ia adalah bekas anggota Pendikeling. Namanya menanjak setelah keluar dari Pemuda Pancasila dan membentuk Ikatan Pemuda Karya IPK pada tanggal 28 Agustus tahun 1969 dan membangun kerajaannya. Di masa jayanya, Olo Panggabean kerap dikaitkan dengan perjudian yang pernah sangat marak dan bebas di kota Medan. Pria kelahiran Tarutung tanggal 24 Mei tahun 1941 ini juga dipanggil sebagai ketua. Tak banyak orang yang bertemu langsung dengan Olo Panggabean. Wajahnya juga sangat jarang diabadikan kamera wartawan. Sepak terjangnya pun hanya jadi cerita dari mulut ke mulut, dan tak ada upaya membuktikan kebenarannya. Begitupun, karisma nama Olo Panggabean disumut melebihi para pejabat. Gedung Putih, kediamannya di Jalan Sekip Medan, pun tak kalah kondang. Penghormatan orang kepada Olo Panggabean bisa dilihat saat dia berulang tahun, Natal dan Tahun Baru. Jajaran papan bunga ucapan selamat, termasuk dari para pejabat, memenuhi kawasan sepanjang Jalan Sekip dan jalan sekitarnya. Meski sering dikaitkan dengan dunia hitam, Olo Panggabean juga dikenal sebagai sosok dermawan. Dia banyak membantu warga tidak mampu. Olo juga berperan sebagai tokoh masyarakat. Dialah yang membantu biaya operasi pemisahan anak kembar Siam dari Serbelawan di Singapura. Dialah yang membantu pengobatan istri pelawak doyok. Dan dia sering hadir dalam acara lelang amal yang diselenggarakan oleh gereja. Setelah reformasi, maka legenda tentang Olo pun semakin berkembang pula.
Setiap kali terjadi pemilihan bupati atau wali kota, namanya pasti akan disebut-sebut orang sebagai sponsor dari salah satu pihak dan biasanya adalah pihak yang kemudian memenangkan jabatan tersebut. Bintang Olo Panggabean kemudian meredup sejak jabatan Jenderal Sutanto menjabat Kapolri pada 2005. Praktik perjudian di Sumut, yang sering dikaitkan dengannya, diberantas abis sampai ke akar-akarnya. Olo Panggabean meninggal dunia karena sakit di RS Gleneagles, tanggal 30 April tahun 2009. Dia kemudian dimakamkan di Tanjung Morawa, Deli Serdang.